Dengarkan ini baik-baik. Saat dunia masih memperdebatkan apakah gencatan senjata Iran-Amerika benar-benar berlaku, dua ledakan besar mengguncang pelabuhan paling strategis di dunia, Qeshm, Bandar Abbas. Dan dalam hitungan jam, Iran mengklaim kemenangan total. Trump bilang rudal mereka di-blow away dalam 2 menit. Media internasional bingung, publik semakin bingung. Siapa yang berbohong? Siapa yang menang? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Selat Hormuz? Hari ini kita bedah semuanya, tanpa filter, berbasis fakta. Mari kita mulai. Malam itu, langit di atas Iran berubah menjadi medan cahaya. Jejak rudal, kilatan anti udara, dan suara ledakan mengguncang wilayah barat Tehran, termasuk kawasan Chitgar, hingga ke pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qeshm di selatan. Serangan ini bukan sembarang serangan. Qeshm adalah pulau yang secara geografis mengontrol pintu masuk Selat Hormuz. Siapapun yang menguasai Qeshm secara efektif memiliki remote control atas 20% suplai minyak dunia. Bandar Abbas itu adalah pelabuhan utama Angkatan Laut Iran sekaligus pusat ekspor minyak terbesar mereka. Dengan kata lain, AS tidak menyerang sembarangan. Target dipilih dengan sangat presisi. Militer Iran dalam hitungan menit langsung mengaktifkan sistem pertahanan penuh. S-300 buatan Rusia, sistem Bavar 373 yang dikembangkan sendiri oleh Iran, hingga rudal jarak pendek semuanya diaktifkan. Dan secara resmi, Tehran mengklaim keberhasilan total. Tidak satu pun proyektil musuh berhasil menembus pertahanan. Ribuan warga turun ke jalan. Bendera Iran dikibarkan. Slogan perlawanan bergema di seluruh kota. Narasi yang dibangun sangat kuat. Iran tidak bisa digoyahkan. Tapi tunggu dulu. Disinilah kita perlu jujur dengan diri sendiri. Ada gap besar antara klaim resmi dan fakta di lapangan. Pertama, satelit NASA mendeteksi titik-titik kebakaran aktif di sekitar Selat Hormuz pasca insiden. Itu bukan ledakan petasan. Itu indikasi nyata bahwa ada fasilitas yang terkena dampak. Kedua, kalau pertahanan udara Iran memang sempurna, kenapa konsumsi amunisinya begitu masif dalam waktu singkat? Sistem seperti S-300 dan Bavar 373 memang canggih untuk standar regional. Tapi setiap rudal interceptor yang ditembakkan itu mahal dan di bawah sanksi internasional yang berlapis. Kemampuan Iran untuk mengisi kembali stok amunisi itu adalah tanda tanya besar. Ketiga, dan ini yang paling krusial, kerusakan di Qeshm dan Bandar Abbas, meski mungkin tidak spektakuler secara visual, mengganggu rantai pasok militer dan alur ekspor minyak Iran. Itu bukan kemenangan, itu luka yang terasa dalam jangka panjang. Paradigma lama, Iran tak terkalahkan sedang dihadapkan pada realitas teknologi militer yang timpang di lapangan. Tapi di sisi lain, jangan terlalu cepat menyimpulkan AS menang telak juga. Iran tidak tinggal diam. Sebagai respons, IRGC meluncurkan serangan balasan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut AS yang beroperasi di Selat Hormuz. Targetnya bukan sembarangan, 3 kapal perusak kelas canggih dan 1 kapal induk. Puluhan rudal dan drone diluncurkan secara serentak, dibarengi manuver kapal-kapal kecil IRGC yang bergerak cepat di permukaan laut. Hasilnya, secara militer, semua ancaman berhasil dinetralkan oleh sistem pertahanan AS. Tidak ada kapal perusak Amerika yang rusak signifikan. Trump dengan percaya diri menyebut serangan Iran selesai dalam 2 menit. Tapi, jangan salah baca situasi ini. Iran tidak bodoh. Mereka tahu rudal-rudal itu kemungkinan besar tidak akan menembus pertahanan tercanggih di dunia. Lalu kenapa tetap diluncurkan? Karena ini bukan soal menghancurkan kapal perang AS. Ini soal sinyal ke dunia bahwa Iran bersedia menggunakan kekuatan asimetrisnya. Sinyal ke negara-negara pengimpor minyak bahwa Selat Hormuz tidak aman. Dan yang paling penting, sinyal ke domestik Iran bahwa pemerintah tidak menyerah. Dan kemudian datanglah eskalasi yang lebih terkalkulasi. Pasukan khusus Angkatan Laut Iran menyita kapal tanker Ocean Koi di Teluk Oman. Resmi dituduh mengganggu ekspor minyak Iran. Bendera Iran dikibarkan di atas kapal itu. 1 kapal tanker yang disita lebih berdampak pada pasar minyak global daripada puluhan rudal yang ditembak jatuh. Itu strategi Iran yang sesungguhnya
Bukan konfrontasi frontal, tapi gangguan kalkulatif. Sekarang mari kita bicara tentang pernyataan Trump. Ketika seorang pemimpin Amerika mengatakan rudal mereka di-blow away dalam 2 menit, itu bukan sekadar pamer. Itu kalkulasi psikologis yang sangat disengaja. Trump sedang mengirim 3 pesan sekaligus. Pesan pertama untuk publik Amerika. Kami menang, militer kami terkuat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pesan kedua untuk sekutu di kawasan. Saudi Arabia, Israel, UEA. Kami masih di sini. Sistem pertahanan kami bekerja. Kalian aman. Pesan ketiga, dan ini yang paling menarik, untuk Iran sendiri. Kalian tidak punya kapasitas untuk melukai kami secara nyata. Jadi duduklah di meja negosiasi. Tapi ada ironi besar di sini. Semakin Trump meremehkan kapasitas militer Iran secara publik, semakin sulit bagi pemimpin Iran untuk menerima kompromi tanpa terlihat lemah di mata rakyatnya sendiri. Pernyataan itu, meski akurat secara militer, justru bisa mempersulit jalur diplomatik. Inilah mengapa gencatan senjata yang diumumkan itu rapuh. Bukan karena tidak ada kehendak damai, tapi karena kedua sisi sedang bermain untuk audiens domestik mereka masing-masing. Mungkin kamu bertanya, ini konflik Amerika dan Iran. Kenapa harus peduli? Karena 20% suplai minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Setiap kali ada ketegangan di sana, harga minyak global bereaksi. Dan ketika harga minyak naik, biaya logistik naik, inflasi naik, dan daya beli masyarakat di seluruh dunia, termasuk di sini, terkompres. Lebih dari itu, Selat Hormuz bukan hanya tentang minyak, ini tentang presiden. Siapa yang bisa mengontrol, atau setidaknya mengganggu, jalur perdagangan internasional yang paling vital di dunia? Gencatan senjata diumumkan, api tetap menyala. Inilah paradoks konflik Iran-AS. Kedua pihak tahu perang total tidak menguntungkan siapapun, tapi keduanya juga tidak bisa terlihat lemah di hadapan konstituen domestik mereka. Yang jelas, Selat Hormuz akan terus menjadi barometer ketegangan global. Dan siapapun yang memahami dinamika di sana lebih awal, akan lebih siap membaca kemana arah angin geopolitik dan ekonomi dunia bergerak. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke orang yang perlu memahami ini. Dan kalau ada sudut pandang yang ingin kamu diskusikan lebih dalam, tulis di komentar.